Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, tetap semangat dan selalu sehat. Berbicara tentang PR atau Public Relations, kehumasan tentu dalam era saat ini memiliki banyak sekali tantangan-tantangan. Dan PR juga semakin dibutuhkan bagaimana untuk berelasi dengan publiknya, bagaimana membina hubungan yang baik dengan publiknya, dan juga jangan lupa membentuk atau menjaga citra perusahaan atau organisasi. Untuk berkomunikasi dengan publik, relations with public, tentu butuh perencanaan yang bagus. Tentu butuh strategi-strategi untuk bisa berhubungan baik dengan publiknya. Ada beberapa hal yang saya rangkum, yang saya singkat dalam PT Satru. PT Satru. Oke, apa itu? P, yang pertama adalah pengenalan, identifikasi, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threatness. Kita lakukan analisis SWOT, kita lihat baik itu dari sisi eksternal maupun sisi internal. Tentu hal ini sangat penting, bagaimana kita bisa mengenal publik dengan baik, sasaran-sasaran yang nanti akan kita pilih, dan juga bagaimana kondisi internal kita. Hal ini sangat menentukan pada saat kita nanti melakukan aksi komunikasi. T, jangan lupa tetapkan tujuan. Rex Harlow mengatakan, PR adalah tujuan yang terencana. Komunikasi dengan memiliki tujuan yang terencana. Tentu hal ini sangat penting. Apa kira-kira yang ingin dicapai dari organisasi atau perusahaan? Tujuan kita dengan siapa? Publik kita siapa? Apa target-target yang akan kita capai dalam jangka waktu yang telah ditentukan? Bagaimana potret keberhasilan nantinya akan dapat kita lihat dari proses penetapan tujuan ini. PT Satru. S yang pertama adalah jangan lupa untuk berstrategi, teman-teman ya. Jangan lupa untuk berstrategi bagaimana kita memilih publik yang tepat. Siapa sih publik yang akan kita tuju? Media apa yang akan kita gunakan untuk menjangkau mereka? Seperti apa karakter-karakter publik yang akan kita tuju dan menggunakan media serta bentuk komunikasi yang seperti apa supaya bisa mengundang perhatian mereka, perhatian publik maupun perhatian media. Setelah kita bisa menetapkan strategi yang baik, tentu hal selanjutnya adalah kita mulai beraksi. Aksi dan jangan lupa untuk gunakan taktik. Setelah kita mengenal, setelah kita punya strategi tadinya untuk menuju ke publik kita, baik itu eksternal maupun internal, kemudian kita mulai beraksi dan menggunakan taktik yang bisa kita pilih. Hard news misalnya. Kita bisa menggunakan press conference, press briefing gitu ya, kemudian press release. Ini bisa kita pilih atau bisa juga menggunakan soft news. Bisa hasil survei, bisa sponsorship, bisa filantropi, bisa opini, bisa prediksi, bisa tren. Ini adalah bentuk-bentuk dari soft news. Atau bisa juga dengan news event. Kita membuat sebuah event, sebuah penyelenggaraan acara yang baik gitu ya. Tentu dengan special event, dengan kita menggunakan pemberitaan dari acara yang kita buat, tentu ini bisa membuat publik tahu seperti apa target, tujuan, dan harapan-harapan kita. Selanjutnya promotional content. Bisa menggunakan giveaway, misalnya kalau kita menggunakan media sosial. Bisa menggunakan product placement, atau bisa juga menggunakan advertorial. Selanjutnya bisa juga dengan direct news. Kita membuat sebuah pameran tentang produk-produk yang ada di perusahaan kita, di organisasi kita. Bisa menggunakan konferensi, bisa seminar, dan juga bisa dengan special report. Humas, PR tidak bisa hanya menggunakan satu taktik dalam beraksi. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan, kita pilih sesuai dengan publik-publik yang kita sasar. Bagaimana nantinya kolaborasi taktik ini pada saat kita beraksi akan bisa
semakin membuat publik kita tahu dan semakin efektif proses komunikasi kita. Aksi dengan menggunakan taktik tadi. Kemudian R adalah kita tentu menggunakan berbagai hal untuk mengevaluasi bagaimana tolak ukur keberhasilan dari proses kita dalam menyampaikan komunikasi kepada masyarakat atau kepada publik kita evaluasi. Kita lihat kembali, kita bisa melihat apabila di media sosial, kita bisa melihat proses analitiknya misalnya. Seberapa berhasil itu tercapai dalam benak atau mencapai publik kita. Bisa juga kita menggunakan survei. Kita bertanya kepada masyarakat tentang keberhasilan atau pengetahuan mereka tentang organisasi kita. Ingat, PR bukan hanya just sending gitu ya, bukan hanya mengirimkan pesan, tetapi bagaimana pesan itu sampai dan terjawab. Ibarat pada saat kita mengirimkan melalui WhatsApp, jangan hanya centang 1 kemudian kita puas. Centang 2 kita puas. Bahkan centang 2 biru gitu ya sebagai tanda kalau itu sudah terbaca dan tidak terjawab, itu sudah cukup. Tentu tidak. Bagaimana caranya kita mendapatkan centang 2 terbaca dan memiliki atau kita mendapatkan jawaban dari proses penyampaian pesan kita. PT Satru. Aksi, taktik jangan lupa ya, gunakan skill-skill kita, baik itu soft skill, technical skill, creative skill, ide-ide kreatif yang bisa kita sampaikan, bisa kita aplikasikan untuk mencapai tujuan. Kemudian R tadi result gitu ya, hasilnya seperti apa, kita evaluasi bersama-sama. Dan U yang terakhir adalah terus berupaya dan berusaha secara berulang-ulang. Hasil evaluasi ini kita gunakan kembali dari hasil evaluasi ini untuk kembali kita berkomunikasi dengan publik kita. Tujuan-tujuan bisa kita capai dalam beberapa kali usaha tentunya. Apabila ini gagal dari proses evaluasi, ternyata hasil surveinya mereka tidak tahu. Ternyata dari hasil surveinya mereka belum paham tentang apa tujuan-tujuan perusahaan. Output hasil kegiatan ini harus bisa diukur dengan baik. Reaksi dari audiens setelah menerima pesan ini seperti apa sih? Perubahan perilaku audiensnya seperti apa? Ini bisa kita lihat dari proses evaluasi atau result dan berulang-ulang. Kita kembali lagi, rencanakan lagi, pengenalan lagi, PT Satru lagi. Pengenalan, tentukan tujuan. Tujuan ini tidak berubah banyak mungkin, tetapi bagaimana media-media yang kita pilih, kita variasikan, kita modifikasikan gitu ya, sehingga bisa tercapai efektivitas komunikasi. Usaha, berulang-ulang, berupaya, dan terus bersemangat. Sukses untuk para PR. Terus semangat. Siayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, aku kurang. Aku wis meh nyerah mau. Wah, tapi ra apa lah. Nek sing diulang-ulang ya. Ra apa engko diedit. Berapa menit tuh? 9 menit ya?